Jadi ya pastornya ini yang bangkainya, lalu burung nasar ini ya orang-orang yang mau disesatkan. Pastor jalanan ya, penyembuhan ini Anda nggak ada apa-apanya dibanding dukun-dukun di luar sana. Oh, di luar sana lebih heboh. Semua yang pamer pasti dari iblis. Pasti. Kalau ada Simon di Indonesia, mirip Simon ini, tobat sekarang, maka Anda akan tahu, betul ya kalau kita menyembah Yesus, waduh sihir itu udah nggak bisa lagi. Betul. Hipnotis nggak mau Anda. Anda tahu itu bukan dari Allah ya. Dari Beelzebul, iblis ya, 100% iblis Beelzebul. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Jadi banyak orang sok tahu, padahal sebetulnya dia tidak tahu apa-apa. Semakin dia sok tahu, semakin dia menunjukkan isi otaknya yang kosong. Persis 1 Korintus 13 berkata bahwa kasih tanpa perbuatan itu seperti tong kosong yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali terbeban dan terpanggil untuk memberikan ulasan tentang sepak terjang pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Meskipun saat ini adanya penghentian sementara pelayanan doa kesembuhan oleh karena ada kaitannya dengan protokol kesehatan, mendukung dan mensupport program pemerintah dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran virus corona, tetapi hal itu tidak membuat hambanya Pastor Andi Simon bersama dengan tim menjadi tidak berdaya, menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih khusus melalui pelayanan online, baik itu melalui YouTube, Facebook, dan juga melalui media sosial yang lain. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Kondisi keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, hal itu tidak membuat hambanya Pastor Andi Simon menjadi seperti tidak berdaya, tapi tetap bisa menjadi berkat melalui doa-doa kesembuhan secara online. Dan beliau menyaksikan ada banyak perkara-perkara besar yang terjadi, lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi, kuasa in Jesus name dalam nama Yesus terus terjadi dan berlangsung. Itulah yang membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ternyata di setiap beliau menyampaikan firman Tuhan, ada peluang dan kesempatan bagi beliau untuk memberikan penjelasan yang semakin terperinci, jawaban-jawaban yang telak dan tuntas, terlebih khusus kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memang tidak suka, tidak setuju dengan model pelayanan unik yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Ada orang-orang tertentu yang menyalahpahami, bahkan justru berbalik memberikan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kalau dimengerti dan dipahami secara akurat, teliti, dan bertanggung jawab. Dan ada beberapa orang yang ingin saya sampaikan kepada kita saat ini yang selalu memberikan serangan, menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksenangan dengan model, pola, dan cara
yang unik dari pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Salah seorang di antaranya adalah Pendeta Henry Tan Dianta. Dalam beberapa kesempatan di video-video sebelumnya, saya sudah mengutip pernyataan-pernyataan beliau yang begitu keras menentang model pelayanan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon, yang notabene sudah begitu banyak memberkati orang-orang yang membutuhkan doa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa melihat dan menyaksikan fakta yang tak terbantahkan dari berbagai kalangan, dari berbagai provinsi datang untuk didoakan. Kalau misalnya tidak ada pembatasan oleh karena pandemi virus corona atau COVID-19 ini, maka akan semakin banyak orang, semakin berjumlah dan berbondong-bondong orang untuk datang ke sana. Bahkan hambanya Pastor Andi Simon sering mengatakan sudah mulai KEWALAHAN, maksudnya sudah mulai kewalahan. Oleh karena saking banyaknya orang yang datang, saking banyaknya pokok-pokok doa yang dituliskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengutip pernyataan dari Pendeta Henry Tan Dianta yang memberikan tuduhan bahwa Pastor Andi Simon itu adalah pastor jalanan palsu, pastor yang memakai cara-cara sihir, hipnotis, cara tipu-tipu, dan tentunya hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dimengerti dan dipahami oleh Pendeta Henry Tan Dianta. Mari kita saksikan dulu pernyataan dari Pendeta Henry Tan Dianta dalam tayangan berikut ini. Kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari banyak orang ya. Mereka mengirimi video ke saya. Begini judulnya: Pendeta Jalanan, Bangkai dan Burung Nasar ya. Saudara-saudara, saya banyak dikirimi pastor jalanan yang nyembuhin di jalan-jalan katanya. Ya, ke bandara lah, ke mall lah ya. Saudara-saudara, kan berkali-kali kami mengatakan itu masih kalah dengan dukun sebelah. Dulu Yosua, TB Yosua yang dari mana? Dari Afrika itu hukumnya itu gampang sekali saudara ya. Hukum sebab akibat. Pertama dia ngarang dulu, orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat pakai kacamata hitam dulu. Terus kalau Yosua itu kan tangan kepelintir gini, padahal memang dia bisa begitu, didoain dalam nama Yesus terus sembuh. Lalu heboh toh. Berikutnya itu orang udah image-nya itu sudah, wah kalau TB Yosua itu oh hebat. Nah sama ini pastor jalanan ini juga gitu. Pertama itu sudah bikin trik-trik ya toh, lumpuh disembuhkan ya toh. Ya karangan semua lah ya. Terus apa? Tujuannya untuk apa? Untuk membuat image bahwa dia hebat. Lalu dia hijrah, sama persis dengan cara-caranya dengan TB Yosua, sama persis. Misalnya ini kan pastor jalanan ini nggak tahu dari mana ya, dari kota A, terus dia pindah ke kota B. Di kota B sudah heboh, ya toh? Sudah heboh, lalu termasuk orang-orang yang apa sedang punya masalah ya, namanya sudah datang dengan sugesti yang gitu ya. Itu begitu triknya saudara-saudara ya. Matius 24 Anda baca dari sejak Matius pasal 24 ayat 24 sampai 28 ya toh. Mesias palsu ya toh itu bisa membuat mujizat ya, mujizat trik-trik seperti itu. Di ayat 28 mengatakan bahwa di mana ada bangkai, ada burung nasar berkerumun, ya. Jadi ya pastornya ini yang bangkainya, lalu burung nasar ini apa? Burung nasar ini ya orang-orang yang mau disesatkan. Anda yang kemarin lihat tayangan sebelumnya, wah ini pastor hebat nih di jalanan deh, itu lagi trik, lagi bikin sandiwara. Terus dia pindah kota. Anda sudah termotivasi dan sudah itu dulu ya. Terus Anda datang situ berbondong-bondong. Persis kata Yesus di dalam Matius 24. Bangkai, di mana ada bangkai ada burung nasar berkerumun ya. Ya, yang Mesias palsunya ini yang bangkainya. Lalu burung nasarnya ya Anda itu kok mau-maunya ya.
Kristen-Kristen biasanya Kristen yang tidak kuat imannya ya, yang ada sesuatu yang ada heboh-heboh langsung ikut. Wah, kayak Anda ingat lebah itu ya, tawon atau lebah ya, satu ke sana ikut ke sana ya. Ya nggak ada seberapanya. Ini siapa ini, pastor jalanan ya, penyembuhan ini. Anda nggak ada apa-apanya dibanding dukun-dukun di luar sana. Di luar sana lebih heboh ya. Ingat saudara ya, Mesias palsu yang jual nama Yesus tidak mungkin pamer. Ingat itu. Semua yang pamer pasti dari iblis. Pasti. Ya, kesembuhan di dalam nama Yesus tidak ada yang pamer seperti itu. Ingat aja, itu trik duluan ya toh. Trik dulu terus Anda termotivasi, wah dia akan ke kota Jakarta misalnya, udah disambut heboh di Jakarta. Anda tertipu. Ya, di mana ada bangkai burung nasar berkerumun, ya. Burung nasar ini kan yang lapar terhadap bangkai. Bangkainya siapa? Ya bangkainya itu Mesias palsunya itu, nabi-nabi palsu, pester palsunya itu, ya. Pastor kok pamer kesembuhan, mana ada, ya. Kita mesti penuh hikmat ya, saudara-saudara, jangan mau disesatkan ya. Saudara-saudaraku umat Kristen, terutama Anda yang belum kuat imannya ya. Lihat heboh kayak gini. Kalau pendeta Hendy langsung tahu ya, nggak ada apa-apanya kamu. Ya pastor jalanan kayak begitu, ya. Pamer. Mana ada kesembuhan pamer. Iblis asalnya. Ya. Sudah saya jawab ya Bapak Ibu Saudara yang dalam beberapa hari ini ngirim pastor jalanan katanya. Pastor jalannya kesembuhan ya. Sudah sering sih, dulu pernah ada juga kayak begini, tapi ujung-ujungnya langsung ditangkap polisi itu. Karena apa? Bikin heboh gitu. Bikin heboh yang tidak alkitabiah dan tidak benar. Kristen nggak ada kayak gitu tuh, ya, nggak ada saudara ya. Ingat ya, di mana ada bangkai burung nasar berkerumun. Matius 24 ayat 28. Bangkainya siapa? Ya ini bangkainya yang Mesias palsu, nabi palsu, pastor palsu ini. Burung nasarnya siapa? Ya Anda yang terhipnotis mau-maunya Anda di itu. Ya, nggak ada itu namanya pamer-pamer gitu, sikara lamara baraba gitu. Kesembuhan dalam nama Yesus sembuh. Itu Pastor Yosua, ya, Yosua Afrika itu udah kayak gitu, sekarang udah nggak laku, itu ketahuan triknya. Ya. Ingat nggak yang terakhir tuh, yang tangannya numpuk di sini atau bicep apa nih? Bicepnya numpuk ya. Memang orang bisa begitu, seperti patah ya, terus didoain dalam nama Yesus, disiram-siram pakai aqua. Bener lagi, klek, bener lagi. Ya memang dia bisa begitu, terus tangannya kebalik gini ya kan? Ingat nggak? Ya. Itu nanti triknya macam-macam ya. Ya saudara-saudara, sebagai pendeta saya hanya mengingatkan, di mana ada bangkai burung nasar berkerumun. Anda kok mau-maunya jadi burung nasar pemakan bangkai. Bangkainya ya pastor palsu, Mesias palsu, pengobatan palsu. Mau-maunya. Ya jangan mau ya, kita mesti uji segala sesuatunya itu alkitabiah atau tidak. Yang jelas tidak ada yang namanya kesembuhan ilahi kok pamer. Itu yang pertama kali harus, wah kalau pamer kayak gini pasti bukan Yesus ini. Ya, mereka bikin akal-akalan di kota A. Woi, lalu dia pindah ke kota B. Kota B sudah lihat ya toh. Wah, ini bakal datang ini pastor heboh jalanan nih, ya. Palsu itu dijamin 100% palsu. Palsu itu dijamin 100% palsu. Banyak yang pendeta menipu kesembuhan ilahi. Catat baik-baik. Anda pendeta yang tidak terima dengan tayangan ini, berhadapan sama saya. Ya, pendeta menipu kesembuhan ilahi. Settingan, gitu. Settingan dulu, gitu. Beberapa orang kasih contoh dulu. Anda ingat nggak tukang obat, gitu. Kenapa ada orang beli padahal itu temannya sendiri, nanti orang lain terpengaruh, jadi orang lain beli. Persis sama, ya toh? Ya, saudara-saudara yang tidak terima, pendeta yang tidak terima bahwa Anda penipu, Anda tukang sihir, Anda hipnotis, silahkan hubungi saya, kan ada nomor saya. Ya, saya akan cerita ayat Alkitab. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 ada orang namanya Simon. Dialah sudah lama jadi tukang sihir.
mentakjubkan rakyat Samaria, berlagak sok jadi orang penting. Ayat 10. Kata orang-orang yang sudah berhasil dipengaruhi, kata orang-orang, Simon ini punya kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Sebab si Simon ini comot-comot Allah dalam melakukan sihirnya. Ayat 11. Sudah lama mentakjubkan dengan perbuatan sihirnya. Comot-comot Allah, nama Allah, tapi disebut tukang sihir. Persis. Dalam nama Yesus engkau sembuh. Sembuh, 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 sembuh. Dalam nama Yesus. Hipnotis, comot-comot nama Yesus, tapi Anda sendiri tukang sihir. Di ayat 12 sama 13, kisah 8 ayat 12-13, Simon ini akhirnya tobat, nggak mau lagi dia pakai sihir. Berarti dulu waktu melakukan sihir, Simon belum menerima Yesus sebagai Allah. Kalau di Indonesia, di kota Samarinda kayak mana kayak, ya di Kalimantan kayak kota Jakarta kayak mana kayak, ada pendeta yang mirip dengan Simon tukang sihir. Perhatikan baik-baik. Dia pasti belum menerima Yesus sebagai Allah. Allahnya pasti masih Bapa. Anda yang nggak terima, hubungi saya. Anda yang masih melakukan sihir persis dengan Simon di dalam kisah 8 ayat 9 sampai 13. Anda pasti belum menerima Yesus sebagai Allah. Anda pasti masih menyembah Bapa sebagai Allah. Pasti. Simon pun dulu juga gitu, masih melakukan sihir. Ketika dia ketemu sama Filipus di sini, dibaptis oleh Filipus, lalu ditumpang tangan oleh Petrus dan Yohanes apa Yakobus ya situ. Akhirnya apa? Tobat, udah nggak mau lagi pakai sihir, nggak mau. Ya. Jadi saudara tahu, orang kalau penyembah Yesus nggak mau melakukan sihir yang dilakukan Simon. Kalau ada di Indonesia ada Simon yang mirip seperti ini, dan Anda melakukan persis yang dilakukan Simon di dalam kisah 8 ayat 9 sampai 12, dijamin kamu belum terima Yesus. Pasti Allahmu masih Bapa. Sebab di ayat 12 dan 13 kisah 8-9, Simon ini akhirnya tobat dan dia nggak melakukan sihir lagi. Kalau ada Simon di Indonesia mirip Simon ini tobat sekarang, maka Anda akan tahu betul ya, kalau kita menyembah Yesus, waduh, sihir itu udah nggak bisa lagi. Betul, hipnotis nggak mau. Anda tahu itu bukan dari Allah ya, dari Beelzebul, iblis ya, 100% iblis Beelzebul. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu getol dan gigihnya Bapak yang satu ini menyerang model dan cara pelayanan dari hambanya, Pastor Adi Simon. Saya tidak tahu sudah sejauh mana Pendeta Henry Tanjanta ini dipakai oleh Tuhan. Sudah berapa banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui pelayanan beliau. Sudah berapa banyak orang yang didoakan dan mengalami lawatan pemulihan, kesembuhan melalui pelayanan beliau. Saya tidak tahu. Tapi saya secara pribadi memiliki prinsip dalam hidup. Saya tidak perlu terlalu banyak nyinyir kepada orang lain. Apalagi notabene sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan. Karena banyak orang yang bersaksi bagaimana Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan mereka-mereka oleh karena pelayanan doa kesembuhan in Jesus name, dalam nama Yesus, yang dilakukan oleh hambanya Pastor Adi Simon. Saya justru sebaliknya menaruh hormat yang tinggi karena beliau telah berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia tanpa dibatasi oleh golongan, suku, ras, agama apapun. Dan bukan hanya itu saudaraku, ternyata ada juga dari orang-orang berkeyakinan lain yang juga memberikan ulasan dan bahasan dengan apa yang dilakukan oleh Pastor Adi Simon. Salah seorang di antaranya adalah Dr. Sanihu Munir. Bahkan beliau begitu tegas mengatakan bahwa Pastor Adi Simon
akan ditolak dan dikutuk oleh Yesus pada hari kiamat. Oleh karena melakukan penyembuhan dalam nama Yesus. Karena menurut Dr. Sanihu Munir, sangat mudah mendeteksi kebohongan dan kepalsuan penyembuhan di dalam nama Yesus. Untuk itu kita perlu menyaksikan dulu pernyataan dari Dr. Sanihu Munir berikut ini. Topik kajian kita kali ini adalah mendeteksi kepalsuan penyembuhan dalam nama Yesus. Pemirsa, akhir-akhir ini marak aksi penyembuh jalanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon di YouTube. Be healed in Jesus name. Cek Pak, cek. Lama saya cek. Ya. Ya. Lebih baik. Enak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya. Sebenarnya kegiatan pembohongan umat ini sudah dilakukan oleh para pastor dan pendeta dan umat Kristiani sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Dan hal ini terus berulang sampai sekarang. Malah lebih semarak dilakukan melalui televisi dan media sosial. Padahal kegiatan semacam ini bertentangan dengan Alkitab dan dikutuk oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dan dikutuk oleh Yesus. Yesus memohon kepada Tuhan Allah untuk melakukan mujizat. Kalau Allah tidak berkenan, mujizat tidak jadi. Sementara Pastor Andi Simon menodong Yesus yang dia pertuhan untuk menyetujui setiap penyembuhan yang dia lakukan. In Jesus name. Virus corona, pasien di Indonesia, be healed, be free, and be clear. Di hari kiamat, Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan, ulasan dan pembahasan dari Dr. Sanihu Munir. Saya mau kasih tahu orang ini, di mana notabene berbeda keyakinan dengan orang-orang Kristen, mencoba untuk mengkritisi apa yang diyakini dan dipahami, dimengerti oleh orang-orang Kristen. Tentunya tidak klop. Kenapa saudaraku? Karena peraturan sepak bola tidak boleh dipergunakan untuk menilai bola voli. Peraturan sepak bola untuk sepak bola, peraturan bola voli untuk bola voli. Jangan di-change, jangan disilang. Peraturan sepak bola menilai bola voli atau peraturan bola voli menilai sepak bola. Akan menjadi kacau dan amburadul nantinya. Demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Sanihu Munir. Semua yang dibahas oleh Dr. Sanihu Munir salah kaprah. Karena beliau menilai doktrin ajaran kekristenan dari sudut pandang beliau meyakini dan mempercayai serta memahami ajaran dan keyakinannya. Dan ini tentunya tidak fair. Nah, untuk kedua saudara kita ini, baik itu pendeta Henry Tan dan juga Dr. Sanihu Munir, dalam ulasan terbaru dari hambanya Pastor Andi Simon, begitu telak menunjukkan dari data dan fakta Alkitab bagaimana model dan cara yang dipakai oleh Yesus ketika menyembuhkan seorang yang tuli dan bisu atau gagap. Oleh karena itu ulasan ini akan saya buat dengan judul
Pendeta Henry Tandianta dan Dr. Sanihu Munir sok tahu. Ternyata cara Yesus menyembuhkan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Mari kita saksikan dulu ulasan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Andi Simon berikut ini. Selamat menyaksikan. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 32 sampai 37. Di situ ada orang yang tuli dan yang bisu, gagap, datang memohon kesembuhan kepada Yesus Kristus supaya Yesus Kristus bersedia menumpangkan tangan, menaruh tangan, meletakkan tangannya atas tubuh orang sakit tersebut. Yesus memisahkan diri dari orang banyak. Akhirnya ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sakit ini, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lantas Yesus meludah, merabah lidah orang itu. Jorok, Bapak Ibu. Bahasa orang Jawa, kempro, gilane, jijik, aneh, tidak masuk akal. Memang kesembuhan dari Yesus Kristus tidak masuk akal. Kalau masuk akal, itu namanya medis dan obat-obat farmasi, obat-obat paten. Memang kesembuhan Yesus tidak masuk akal. Kita saja yang berdosa mau diselamatkan tidak masuk akal. Kita aja penjahat yang dijanjikan surga tidak masuk akal. Tapi itulah namanya kasih karunia, melebihi akal. Jadi kata tidak masuk akal bukan berarti tidak ada, tetapi tidak bisa diterima akal sehat, logis, logika manusia. Itulah namanya kuasa adikodrati. Energi, kekuatan, kemampuan yang bukan berasal dari kita, tetapi yang berasal dari Sang Pencipta, Tuhan Yesus. Jadi cara Yesus itu memang tidak biasa. Pastor sih bilang luar biasa, tapi orang-orang yang tidak mengerti bilang aneh, tidak masuk akal. Kita kan manusia itu selalu mau itu dengan apa yang kita suka gitu. Hari ini banyak orang terberkati pelayanan ini sehingga mereka merasa pastor ini orang baik. Nah, bukti bahwa pastor dikasih oleh orang banyak ini, hem yang pastor pakai ya, ini juga adalah pemberian dari orang yang pastor dapat ya, dari seorang ibu. Terima kasih. Lagi-lagi mereknya Casio, dikasih orang. Jadi ini baru dapat tadi malam. Jadi ini adalah pakai perdana. Yes. Wih, bajunya kayak Pak Bupati. Nah, ketika Yesus menyembuhkan dengan cara-cara yang tidak biasa, pastor lihat ini luar biasa. Tapi orang-orang yang tidak mengerti pasti berkata macam-macam, aneh, dukun, paranormal, sesat. Kenapa caranya begitu? Sudah. Tapi kadang-kadang orang tidak mengerti gitu. Sering katakan bahwa kalau Anda seorang worship leader, lalu Anda dikomentari, dikritik oleh orang yang tidak bisa worship leader, yang lebih parah tidak bisa menyanyi, tidak usah terlalu ambil pusing. Karena dia tidak ngerti. Tapi ketika seorang worship leader dikasih masukan dari seorang worship leader yang memang di bidangnya, itu kita perlu pertimbangkan sebagai kritik yang membangun. Perihal mendoakan orang sakit. Ada orang yang tidak pernah mendoakan, atau mungkin jarang mendoakan, atau mungkin satu orang pun belum pernah didoakan. Tapi memberikan penilaian macam-macam. Nah, kira-kira begitulah ilustrasi tentang ketika orang melihat bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang sakit ini. Bayangkan, masukkan jarinya ke telinga orang itu, lantas meludah serta merabah lidah orang itu. Jadi banyak orang sok tahu, padahal sebetulnya dia tidak tahu apa-apa. Semakin dia sok tahu, semakin dia menunjukkan isi otaknya yang kosong.
Persis 1 Korintus 13 berkata bahwa kasih tanpa perbuatan itu seperti tong kosong yang gemerincing, tong kosong nyaring bunyinya. Puji syukur, kita yang sudah mengalami kuasa Yesus, kita bisa tahu bahwa sekalipun Yesus masukkan jarinya ke telinga orang itu, Yesus pakai air ludah meraba lidah orang itu, kita percaya bahwa Yesus sedang melakukan kebaikan gitu loh. Keimanan kita berangkat dari rasa percaya, trust, itu akan melegakan. Tapi keimanan kita berangkat dari a priori, kecurigaan, macam-macam ya, itu akan membuat banyak pertanyaan. Padahal dalam iman Kristen, mengikut Tuhan, percaya perkataan Bible, itu jangan kau banyak tanya, tapi belajar untuk percaya. Percaya itu mudah, tapi untuk menghidupi percaya itu, kita perlu belajar day by day. Hari ini ketika pastor melihat contoh orang yang susah, karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupanku, maka pastor hampir setiap hari ya, ketika baru bicara, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, orang itu nangis. Dan menurut kesaksiannya, dijamah oleh kasih Tuhan. Selalu percaya, Tuhan setia, dijamah. Pastor tidak perlu berdebat 1-2 jam atau meyakinkan. Kamu harus bertobat, kamu harus terima Yesus. Tetapi pastor lakukan membawa hadirat Yesus. Sebelum pandemik, atau kadang juga bulan-bulan lalu waktu di kerumunan massa ya, orang-orang sakit, kita peluk seseorang itu ya, kita merasakan ada kasih yang mengalir. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, kok peluk-pelukan sih, sok banget, atau macam-macam ya, karena memang nggak ngerti Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu pastor berkunjung ke kampung kusta. Orang-orang menjauhi sehingga keberadaan tempat itu sepertinya tersendiri begitu. Ketika pastor datang ke sana, pastor berpelukan kayak Teletubbies, toeng 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 toeng. Orang-orang pada takut. Tapi karena pastor mengenal Tuhan Yesus dan urapan Roh Kudus itu mengalir kuat dalam hidupku, sehingga memiliki landasan berpikir bahwa kuasa Tuhan itu mengalir satu arah. Ketika pastor memeluk orang kusta, kuasa Tuhan itu dari tempatnya mati ini menjamah kulit dan tubuhnya. Pastor nggak takut tertular kusta. Pastor bilang tidak, bukan mencobai, bukan sombong. Tapi pengenalanku kepada Tuhan Yesus membuatku mengerti bahwa kuasa Tuhan itu mengalir satu arah begitu. Ketika pastor peluk orang kusta, pastor tahu aliran kesembuhan menjamah kustanya. Tapi kustanya dengan imanku, dengan pengurapan Roh Suci itu tidak bisa menjalar ke tubuh saya. Kenapa? Ada selimut doa, ada kuasa ilahi, ada hadirat Yesus. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus Kristus menarik nafas. Jadi kalau sampai ada orang yang tidak mengerti berkata, ilmu pernafasan mah, olah pernafasan mah, semakin dia tanpa mempelajari tetapi memprotes, semakin menunjukkan motivasi yang salah. Apalagi kalau ujung-ujungnya duit, hanya mau cari subscriber, follower, aduh kasihan banget. Ataukah mungkin mereka tidak mengerti. Atau yang ketiga, semakin menunjukkan kosongnya iman mereka, pengetahuan tentang kuasa Tuhan, atau pengalaman-pengalaman di dalam mendoakan orang-orang sakit. Ya, ada yang sampai bilang pakai ilmu hipnotis, ada yang bilang sampai pakai macam-macam deh. Ya, itu sebetulnya kadang-kadang kalau pastor dengar orang ngomong gitu, kadang kita geli sendiri, geli-geli lucu gitu, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus setelah menjamah orang itu, masukkan jari ke telinga orang itu, lantas meludah, meraba lidah orang itu, Yesus menengadah ke langit sambil menarik nafas. Lalu berkata, declare, Ephata, terbukalah. Imani percaya ketika pastor berkata terbukalah,
Ini firman Yesus. Terbukalah kandunganmu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi hambanya Pastor Andi Simon sudah menjelaskan dan menunjukkan dari data dan fakta Alkitab secara akurat, benar dan bertanggung jawab bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu atau gagap itu dengan cara yang sangat unik, dengan cara yang tanda petik kelihatan aneh, jorok, jijik. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus melakukan semua itu sebagai wujud kasih kepedulian dari Yesus kepada orang yang tuli dan juga orang yang bisu dan gagap tersebut. Dengan cara apakah Yesus menyembuhkannya? Tentunya tadi hambanya Pastor Andi Simon sudah menjelaskan. Tapi akan saya bacakan untuk kita untuk lebih memberikan penegasan. Dikatakan demikian. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Coba kita perhatikan baik-baik. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Caranya aneh, tidak masuk akal. Berikutnya, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Dia meludah. Berarti ada pikiran kita di sini bisa berjalan kalau kita tidak lurus pikirannya dan tidak sehat. Jorok, jijik. Kemudian dia meraba lidah orang itu. Caranya unik. Kelihatannya aneh. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas. Perhatikan, dia menengadah ke langit, baru menarik napas. Ini cara yang dilakukan. Kemudian berkata, "Epata", artinya terbukalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sering saya katakan dan sampaikan kepada setiap kita. Ibarat Bapak Ibu Saudara merayakan ulang tahun. Ada sahabat atau teman kerja yang barangkali membawa kado. Tolong jangan diributkan, dipermasalahkan bungkus kadonya. Karena yang mau kita nikmati bukan bungkus kado. Yang ingin kita nikmati adalah isi dari kado itu. Caranya, kemasannya jangan menjadi permasalahan. Tapi isinya, intinya bagaimana kuasa Allah, mujizat Allah, demonstrasi perbuatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Itu yang paling inti, itu yang paling pokok. Orang merasakan kepedulian, kasih, perhatian dari Tuhan kepada mereka yang membutuhkan kasih, kepedulian, dan perhatian dari Tuhan. Itu yang paling substansi, yang paling inti, yang paling utama dan paling pokok. Jadi hasil itu bisa membenarkan cara. Makanya jangan ributkan cara. Kenapa saudaraku? Berulang-ulang saya sampaikan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang super kreatif. Allah bisa melakukan pemulihan, jamahan, kuasa, penyembuhan, kelepasan melalui berbagai cara. Yang penting intinya bukan kuasa setan yang menyembuhkan, tapi kuasa di dalam nama Yesus, yang mana kuasa itu telah dipercayakan kepada kita oleh anugerahnya. Sebagai contoh, Petrus bersama Yohanes pernah pergi ke Bait Allah jam 3 sore. Ternyata di dekat pintu gerbang Bait Allah ada seorang lumpuh sejak lahirnya, yang setiap hari meminta sedekah kepada orang yang lalu lalang keluar masuk Bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, maka orang lumpuh ini meminta sedekah. Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Kemudian orang lumpuh itu pun melihat kepada Petrus dan Yohanes dengan harapan akan mendapatkan sesuatu. Petrus pun berkata, "Hai orang lumpuh, emas dan perak tidak aku punya,
Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes? Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Cara Petrus saat itu berbeda. Maka Petrus pun memegang tangan orang itu, membantunya berdiri. Beda dengan Yesus tadi, dengan beludah ke tanah, baru meraba lidah orang itu. Caranya berbeda-beda. Tapi intinya, sembuh. Orang yang membutuhkan pertolongan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Itu intinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita dalam perjalanan hidup ini, khususnya dalam konteks kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, janganlah terlalu banyak nyinyir. Mari kita justru saling mendoakan, saling mensupport. Kalau misalnya pengajaran firman Tuhannya sudah melenceng atau menyimpang, misalnya contoh, ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat satu-satunya, tetapi ada lagi juru selamat lain. Kalau seperti ini kita harus tolak habis-habisan. Kita harus lawan habis-habisan, karena sudah menyimpang dari intisari mendasar iman Kristen itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya hal ini membuat kita semakin mengerti dan memahami bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang sangat kreatif. Roh Kudus juga memiliki cara-cara yang kreatif, tidak pernah usang, tidak pernah ketinggalan zaman, tetapi selalu menuntun dan memimpin hamba-hambanya, sehingga semakin potensial dan maksimal menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.